Siap. Baiklah, sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk ke dalam room, anak-anak, Ibu mengingatkan kalian kembali bahwa Ibu sudah memberikan link Zoom di WhatsApp grup ya. Tadi pagi Ibu sudah memberikan link Zoom di WhatsApp grup. Nah, ini ya. Nah, nih link Zoom-nya ya, Ibu sudah berikan di WhatsApp grup. Kalian bisa lihat ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi tinggal klik saja, lalu kalian bisa langsung masuk ke dalam room meeting-nya. Seperti itu. Nah, kita mulai pelajaran pagi ini. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Apa kabarnya? Baik. Baik. Ya, sudah sarapan, sudah makan? Sudah. Nah, iya, sarapan sama makan sama ya. Nah, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran pagi ini? Siap. Siap. Ya, baik. Jangan lupa kalian untuk mengisi absensi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom dan WhatsApp grupnya. Ya, kalau belum tolong diisi dulu. Seperti itu. Ya. Lihat. Absensi kita ya. Ini Ibu cek baru 14 anak yang mengisi. Tolong nanti diisi yang belum ya. Anak-anak seperti itu. Lalu coba Ibu melihat masih ada beberapa anak yang belum rapi tuh. Kerahnya Marvelino dirapiin dikit. Iya, biar ganteng. Sip. Misal rambutnya dirapikan dikit. Ya, ya. Nah, kalau seperti itu kan cantik, ya. Nah, terima kasih. Kita akan memulai dengan diawali oleh doa, ya, pelajaran pagi ini. Silakan Ibu berikan kesempatan yang ingin memimpin doa. Sakaya, kemana rompinya Sakaya? Hilang, Bu. Oh, hilang. Ya udah, nanti dicari ya. Besok-besok. Ya. Silakan yang ingin memimpin doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau memulai pelajaran IPS. Tuhan, berkati Tuhan yang ingin mengajarkan kami Tuhan tentang perubahan pada masa penjajahan Jepang Tuhan. Pimpin dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sakaya sudah memimpin doa kita pagi ini. Boleh di on cam kameranya untuk yang baru datang, Janet dan Evangeline. Ya, terima kasih Evangeline. Vincent juga ya. Jangan lupa di on cam. Nah, anak-anak, pagi ini seperti biasa kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Kita menyanyikan dengan penuh semangat juga ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri Indonesia, bangsaku, bangsa dan
di depan negeriku bangsaku. Bangla jiwa Indonesia yang Kita lanjutkan dengan melafalkan Pancasila secara bersama-sama. Mari kita melafalkan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Dua. Dua. Tua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin musyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk pelafalan Pancasilanya ya, penuh dengan semangat. Matthew, Ya, Bu. sedang sehat Matthew atau sedang kurang enak badan? Lagi agak tidak enak badan, Bu. Ya, tapi tetap semangat ya. Ya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah suara dan gambar Ibu jelas? Jelas, Bu. Terdengar jelas suara Ibu? Ya, Nah, sebelum kita ke dalam materi pembelajaran pagi ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, ya kira-kira pelajaran apa yang minggu lalu telah kita pelajari? Tentang apa ya minggu lalu anak-anak pelajaran yang kita pelajari? Tentang perubahan Indonesia terhadap Jepang. Iya, perubahan Indonesia terhadap Jepang. Jepang. yang minggu lalu. Iya. Perubahan dalam Indonesia terhadap Jepang kan? Nah, ya yang minggu lalu kita membahas mengenai perubahan pada masa kolonial Barat, ya kan? Iya. Iya. Kolonial Barat, ya kan? Jangan lupa. Ya, Ada Bu. dua ya masa jajannya, kolonial Barat dan masa Jepang. Yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai masa kolonial Barat. Nah, kira-kira di masa kolonial Barat apa saja yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia, Nana? Hah? Apa saja, hal-hal apa saja yang berpengaruh pada masa kolonial Barat terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Menurut kalian? Sumber daya makin terkuras. Iya, Leo? Perluasan penggunaan lahan. Iya, perluasan penggunaan lahan, apalagi? Pintar. Persebaran penduduk yang Urbanisasi, pintar, apalagi? transportasi. Betul, Prinsesa. Bagus, apalagi? Pengenalan tanaman baru. Iya, pengenalan tanaman baru, apalagi? Apalagi? Penemuan tambang-tambang. Penemuan tambang-tambang, bagus sekali. Pintar, Prinsesa, apalagi? Sudah terlambat. Komunikasi. Iya, apalagi? Pendidikan. Kemudian? Ekonomi. Politik. Apalagi? Budaya.
budaya ya. Jadi itu hal-hal yang berpengaruh terhadap perubahan masyarakat di Indonesia pada masa Indonesia. penjajahan kolonial barat. Nah, contoh-contohnya apa sih, anak-anak? Kalau bidang transportasi apa? Mobil, Ya, kemudian dibangunnya jalur kereta api, kereta, pintar. Apalagi adanya jalan raya Anyar Panah Rukan. Kemudian kalau pendidikan masa kolonial barat bagaimana? pendidikan, Orang Indonesia bisa bersekolah nggak? Bisa ya, bisa bersekolah ya kan? Sekolahnya dibagi dua, khusus untuk sekolah Eropa, orang-orang Eropa dan orang-orang bumi. Bumi. Ya, seperti itu. Kalau dari segi politik, contohnya seperti apa? dari politik, Seperti Sebutan untuk raja dan sultan sudah tidak ada lagi, ya kan, diganti dengan sebutan gubernur, jenderal, bupati, ya, seperti itu. Nah, itulah materi kita pada minggu lalu. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan ya, kalian perhatikan. oke. Bu, maaf saya agak terlambat, Bu. Ya, Ibu maafkan Brian. Ada suara saya nggak, Bu? Kenapa Brian? Ada suara saya nggak? Ya, nanti lihat dulu ini. kedengaran, Ya. Nah, jika kalian melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian, anak-anak? apa yang terjadi? Ya, gerakan 3A. Gerakan 3A. Artinya, Ayo apa? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. pintar Leo. Ya, bagus sekali ya. Ini adalah poster propaganda Jepang yang dimana Jepang menginginkan menguasai, melakukan ekspansi besar-besaran kepada Indonesia, ya. Indonesia dianggap Jepang merupakan salah satu basis terbesar Jepang ya untuk menghadapi pada saat itu apa sih mereka ngapain sini pakai ada gambar kapal-kapalnya. Mereka ingin melakukan Perang Dunia Kedua. Nah, hubungannya apa dengan materi hari ini? Ya, saat Jepang masuk ke Indonesia pastinya akan membawa dampak besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia, ya, kehidupan besar kepada masyarakat di Indonesia. Nah, dampaknya ini nanti dalam aspek-aspek kehidupannya pastinya, ya. Nanti kita akan membahasnya. Nah, sebelum kalian melihat lebih jauh dan mengetahui lebih jauh, Ibu meminta kalian untuk mengerjakan pretest dulu, ya. Silakan kalian kerjakan pretest. Pretestnya sudah Ibu berikan linknya di WhatsApp grup dan di Google Classroom. Kalian boleh pilih. Silakan Ibu berikan waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Oke. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, Bu. Oke, Bu. Siap. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, Bu. Ya, absennya sudah lengkap ini anak-anak. Terima kasih sudah melengkapi absen. Apa itu bersih banget?
Ya, kerjakan pretestnya, Nana. Jika sudah, boleh langsung di-submit ya. Oke. Ya, Ibu sudah memberikan linknya. Kalian bisa lihat di WhatsApp group dan di Google Classroom. Ya, baru 8. Masih ada waktu 30 detik lagi anak-anak. Kalau sudah di-submit, jangan lupa. Wah, nilainya bagus-bagus ya. Bagus nilainya. Rata-rata 100. Wow. Ya, baru 9. Ayo yang belum, tetap semangat. Masih Ibu tunggu. Ya, sudah 10 orang. Sedikit lagi. Angelbot, sudah mengerjakan Angelbot? Lagi kerjain, Bu. Ya, ayo Angelbot, semangat. Iya. Sudah 11 anak ya, yang Ya, sudah mengirim. Tiga lagi. Tinggal Angelbot ya, yang belum ya. Matthew sudah? sudah, Bu. Iya, terima kasih Matthew. Iya. Kakaya sudah, Janet sudah, Vincent sudah, Evangeline sudah, Brian sudah, Udah, Bu. sudah, Aurelia juga sudah ya. Evelyn sudah, Evelyn? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ivana juga sudah. Marvelino sudah. Ya. Leo sudah, Leo. Sudah, Bu.
Baik, Prinsesa, Michelle. Sudah. Oke, kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Ya, sudah semua ya terkumpul. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai materi pembelajaran kita. Kalian lihat ya, mengenai tujuan pembelajaran yang Ibu sajikan berikut ini. Terima kasih sudah mengisi pretestnya dan hasilnya bagus ya. Kalian bisa lolos ke tahap berikutnya mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pastinya kalian akan mampu menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek geografi dengan tepat. Lalu juga kalian dapat menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek ekonomi ya, dalam aspek ekonomi. Kemudian aspek ekonomi ini diharapkan dapat dengan baik tersampaikan. Lalu yang ketiga, menganalisis perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang dalam aspek pendidikan dengan benar. Nanti kalian diharapkan mampu menyajikan hasil laporan diskusi mengenai pengaruh perubahan masyarakat pada aspek geografi, ekonomi, dan pendidikan di masa dulu dan masa sekarang. Nah, nanti kalian bisa menyajikan hasil laporannya sesuai dengan kreativitas kalian anak-anak. Ya, bisa dengan kata konsep, bisa dengan Word ya atau dengan Canva dan sebagainya. Lalu di sini kalian diharapkan memiliki sikap religius, kerjasama dan tanggung jawab. Nah, pembelajaran pagi ini menggunakan metode atau model problem based learning ya. Maka dari itu metode ini diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Apa itu metode atau model problem learning? Yaitu di mana kalian nanti akan diberikan gambar oleh ibu, lalu kalian amati dan kalian bisa membuat butir kesimpulannya, butir-butir pertanyaannya. Kemudian dari butir-butir pertanyaan kita kumpulkan, lalu nanti kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Seperti itu. Paham ya, anak-anak? Paham. Kemudian perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Ya, nah ini poster propaganda Jepang yang dimana diberikan ya disebarkan ke Indonesia dengan harapan Jepang pastinya mengharapkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Tujuannya apa sih Bu untuk mereka menyebarkan politik propaganda ini melalui poster-poster tersebut, yaitu pastinya Jepang ingin menguasai Indonesia, di mana pada saat itu ya sedang terjadi Perang Dunia Kedua dan Jepang ya ingin mengalahkan sekutu. Jepang ingin menjadi negara nomor 1 di dunia pada saat itu, ya di mana Jepang ingin menguasai daerah Asia Raya, ya dia ingin menjadi penguasa nomor 1 di dunia. Maka dari itu dia melihat potensi besar yang ada di negara kita, lalu mereka datang dengan bujuk rayunya ya, janji-janji manisnya bahwa mampu membebaskan Indonesia dari tangan penjajahan. Pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Hindia Belanda, ya masa kolonial pada saat itu. Jadi dia mengandalkan bahwa Jepang adalah saudara tua, ya sama-sama dari Asia, sama-sama punya rasa sepenanggungan gitu ya, punya rasa simpati, empati, makanya mereka membuat propaganda politik seperti ini. Nah, rakyat Indonesia ya simpati lalu menyambut kedatangan Jepang dengan penuh bahagia, ya dengan harapan bisa bebas dari belenggu Hindia Belanda pada saat itu, masa kolonial pada saat itu ya. Indonesia dijajah berapa lama anak-anak oleh Belanda?
350 3 dan tahun. setengah abad. Ya, 350 tahun ya. Jadi orang Indonesia berharap banget ya seperti ramalan Jayabaya yang mengatakan akan datang ya bangsa yang akan menyelamatkan Indonesia, membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan ya, yaitu saudara tua. Tapi umurnya hanya sebentar saja datangnya, nggak lama-lama ya. Hanya seumuran jagung seperti itu ya. Artinya benar terbukti ya. Bangsa Jepang datang hanya 3,5 tahun di Indonesia. Lalu sejak datangnya bangsa Jepang ke Indonesia, ya karena mereka melihat Indonesia adalah basis yang paling bagus dijadikan tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya dalam sumber daya alamnya, lalu kemudian tenaga kerjanya, ya tenaga masyarakatnya, maka Jepang merubah sistem-sistem yang ada. Nah ini ya perubahan yang pertama yaitu dalam aspek geografi, ya di mana pada zaman kolonial ya pemerintah kolonial itu meminta masyarakat menanam tanaman yang bisa membawa keuntungan, artinya bisa diekspor. Ya di sini kan tadi Ibu Rara tanya tuh di sebelumnya pembelajaran kita sebelumnya, ya pengaruhnya apa sih zaman kolonial itu? Tadi temennya jawab, ya Bu, perluasan lahan, kemudian pengenalan jenis tanaman baru, ya kan? Ini kan bermanfaat ya untuk kita ya. Yang tadinya kita tidak mengenal cengkeh jadi tahu, tidak mengenal tembakau jadi tahu, kan seperti itu ya anak-anak ya. Nah, karena Jepang datang, perkebunan-perkebunan tadi, ladang-ladang tadi diubah sistemnya, ya. Masyarakat Indonesia disuruh menanam tanaman jarak, ya. Kenapa alasannya tanaman jarak? Alasannya adalah biji-biji dari tanaman jarak ini bisa diproduksi menjadi minyak. Nah, minyak ini dimanfaatkan pada mesin-mesin perang Jepang. Kalau kamu lihat senjata zaman dulu kan dia harus ada pelumasnya tuh, ya biar lancar, biar nggak macet kalau ditekan senjatanya, ya. Nah itu mereka pakai ini, ya tanaman jarak. Karena mereka tahu Indonesia itu subur, maka tanaman jarak ini kan cepat anak-anak pertumbuhannya. Kalau cengkeh, tembakau itu kan lama, ya. Jadi teh itu lama, butuh waktu yang lama. Jadi mereka mengganti tanaman-tanaman tadi dengan tanaman jarak, yang dimana tanaman jarak itu gampang tumbuhnya dan waktu produksinya atau panennya itu cepat. Ya pasti tadi fungsinya adalah untuk sebagai minyak, untuk minyak apa anak-anak mesin perang Jepang. Karena kan Jepang ingin menghadapi perang dunia kedua. Yang kedua adalah migrasi besar-besaran. Ya, di sini selain Jepang melihat sumber daya alamnya, ya sumber tenaganya juga dimanfaatkan. Ya, banyak pemuda-pemuda, petani-petani yang dikerahkan oleh pemerintah Jepang untuk pergi, ya ditaruh di tempat-tempat yang sudah ditentukan, seperti keluar Pulau Jawa, misalnya ke Kalimantan, ya ke Sumatera, ya bahkan ke luar negeri, ke Burma, ke Vietnam, ke Thailand, seperti itu. Mereka diminta untuk menjadi pekerja-pekerja paksa, ya atau kita sebut romusa. Ya, mereka disuruh mengerjakan jalan raya, kemudian mengerjakan proyek-proyek yang diminta oleh pemerintah Jepang, ya benteng, seperti itu, supaya bisa menjadi fasilitas perang mereka. Nah, pekerja-pekerja romusa ini seperti kalian lihat ya anak-anak, itu sangat menderita, ya mereka tidak diberi makan yang layak, ya padahal mereka dijanjikan akan diberikan kehidupan yang layak, ya ternyata kenyataannya tidak seperti itu, ya janji-janji manis Jepang tidak dipenuhi, mereka tidak digaji, kemudian mereka hanya makan nasi kepal. Anak-anak tahu nasi kepal nggak? Nasi kepal tuh kalau kita beli di warteg tuh ya, atau nasi padang tuh yang nasinya hanya nasi bungkus saja, ya belum tentu ada lauknya. Makanya kehidupan tenaga kerja pada masa Jepang, masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan seperti itu. Bahkan mereka ada yang meninggal karena capek kerja terus kan, tidak ada waktu istirahat, kemudian kalau sakit tidak diobati, lalu pakaiannya tidak layak, seperti itu. Bahkan yang pergi belum tentu bisa datang kembali. Kakeknya Bu Rara pernah cerita ya pengalaman hidup pada masa Jepang, ya mereka
kalau pergi belum tentu bisa pulang, bahkan mereka bisa meninggal lalu keluarganya tidak tahu, ya seperti itu. Kemudian perubahan dalam aspek ekonomi anak-anak. Ya, ini kalian bisa lihat gambarnya. Ya. Ya, kalau kalian lihat seperti ini miris ya. Sedih kita melihatnya. Ya, Jepang yang tadinya ingin memberikan kemakmuran, kemudian ingin melindungi kita melalui gerakan 3-nya tadi kan ya. Pelindung, cahaya, apalagi pemimpin ya kan. Nah, diharapkan oleh bangsa Indonesia memberikan hal yang lebih baik, ternyata tidak sama sekali. Ya, kita lihat di sini ya. Dalam segi ekonomi, tadi Jepang sudah otomatis mengganti perkebunan yang tadi untuk ekspor, akhirnya diganti jadi tanaman jarak. Ini menandakan bahwa apa? Tidak adanya hubungan ekonomi lagi Indonesia dengan negara luar karena tidak ada ekspor impor. Nah, ini membuat ekonomi di Indonesia semakin mundur. Ya, saking mundurnya, ya, orang-orang Indonesia yang hidup pada masa Jepang itu tidak punya pakaian yang layak anak-anak. Ya, sampai mereka memanfaatkan hal yang ada untuk bisa dipakai. Ya, seperti cerita kakaknya Ibu lagi, ya, itu bilang pakai karung goni. Ya, karung goni, mereka pakai karung goni, kemudian ikat pinggangnya, ini ikat pinggangnya anak-anak, mereka pakai pelepah pisang. Tahu kan pisang tuh ada daunnya, ya, kemudian ada batangnya kan. Nah, itu dijadiin ikat pinggang atau ada tali-tali apa gitu dimanfaatkan. Saking tidak bisa membeli pakaian yang layak ya anak-anak, karena mereka dipaksa untuk bekerja dan tidak digaji seperti itu. Nah, kemudian akibatnya selain pakaian yang tidak layak, pastinya kemakanan. Tentara-tentara Jepang dan pemerintah Jepang itu sangat rakus anak-anak ya. Mereka apapun yang dipunyai kaum kita, negara rakyat kita itu mereka ambil. Misalnya ya punya sapi, mereka ambil buat mereka. Kemudian tanam padi ya punya ketentuan 80% untuk pemerintah Jepang, 20%-nya untuk petaninya. Ya. Kenapa Bu diambil 80%-nya? Karena untuk kebutuhan perang mereka. Yang mereka kirim. Ya. Nah, pastinya ini akan menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu apa? Terjadinya kelaparan besar-besaran, terjadinya kemiskinan, ya. Contohnya di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu pernah terjadi kasus meninggal 50% anak-anak penduduknya meninggal pada saat itu, saking mereka mengalami busung lapar atau kurang gizi. Nah, contohnya ya, seperti itu. Ya, inilah dalam aspek ekonomi anak-anak. Selain itu, kalau kita sudah miskin, kemudian lapar, yang timbul apa? Penyakit sosial. Penyakit sosialnya bagaimana, Bu? Pasti akan timbulnya kriminalitas yang tinggi, akan timbulnya apa? Gelandangan, ya, dan lain sebagainya. Inilah perubahan dalam aspek ekonomi. Lalu perubahan dalam aspek pendidikan, ya. Nah, ini pendidikan sekolah zaman Jepang anak-anak. Nih, dari gambar-gambar ini bisa terlihat bahwa pada masa penjajahan Jepang terjadi penurunan dalam hal pendidikan, ya, di mana pada zaman Hindia Belanda kolonial, ya gedung sekolah itu bertumbuh pesat, ya, dari 21.500 gedung sekolahnya, SD-nya, ya, di zaman Jepang hanya 13.500. Kemudian SMP dari 850 zaman kolonial, pada zaman Jepang hanya sekitar 20-30 sekolah. Bahkan perguruan tinggi ya di zaman Hindia Belanda kolonial itu ada perguruan tinggi kita tahu sekarang ITB, IPB. Nah, di zaman Jepang tidak ada. Ya, perguruan tinggi itu ditiadakan karena semua difokuskan kepada kegiatan mempersiapkan perang. Ya, jadi anak-anak di sekolah ya itu menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa Jepang, sedangkan ya nih, sedangkan bahasa Indonesia dikemanakan, Bu? Bahasa Indonesianya dijadikan bahasa pengantar saja. Seperti kita nih. Kita kurikulumnya bahasa Indonesia yang utama ya. Kemudian yang pengantarnya apa? Bahasa Mandarin, bahasa Inggris ya kan? Itu sebagai bahasa tambahan ya, anak-anak. Nah, di zaman Jepang dibalik.
bahasa Jepang yang utama, bahasa Indonesianya hanya sebagai bahasa tambahannya saja. Dan juga ya guru-gurunya yang mengajar juga guru-guru dari Jepang sendiri. Padahal anak-anak ini tidak mengerti bahasa Jepang. Ya walaupun nih tetap ada orang Indonesia juga, guru dari Indonesia. Sama gurunya juga sebenarnya belum terlalu mengerti bahasa Jepang. Gitu. Nah, setiap hari anak-anak bukannya menerima pelajaran, tetapi mereka lebih banyak waktunya di lapangan. Artinya apa, Bu, di lapangan? Mereka diajarkan untuk berlatih militer, ya, menggunakan senjata, baris berbaris, dan lain sebagainya. Inilah aspek-aspek yang mengalami perubahan pada masa penjajahan Jepang di masyarakat Indonesia. Ada pertanyaan sampai sini, anak-anak? Iya, Bu. Tidak ada. Nah, selama mereka bersekolah, mereka juga diajarkan budaya Jepang, seperti Taiso, gerakan senam Jepang, kemudian Seikere, menghormati matahari, ya, penghormatan kepada kaisar Jepang, ya, dan lain sebagainya seperti itu, anak-anak. Nah, ini penilaian ya yang akan Ibu lakukan kepada kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Ibu akan menilai sikap spiritual dan sosial kalian. Ya, jadi tadi kalian berdoa tidak? Ya, nanti Ibu nilai. Sosial juga. Lalu yang kedua pengetahuan pretest dan post-test. Kemudian keterampilan ya dalam berdiskusi. Nanti Ibu juga akan menilai. Paham sampai sini? Ambo. Ambo. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengamati gambar-gambar yang Ibu sajikan ya di depan layar kalian. Nah, kalian bisa lihat ya. Kemudian boleh kalian ambil buku tulisnya. Kalian catat kira-kira ya apa sih yang ada dalam buku ini, dalam gambar ini. Ada apa ya di dalam gambar ini? Boleh kalian tuliskan. Ibu beri waktu 1 menit. Kira-kira ada apa di gambar ini? Udah ya. Kemudian gambar berikutnya, gambar kedua. Nah, kira-kira timbul pertanyaan apa dari gambar-gambar ini? Tadi seperti yang pertama juga akan ditulis dulu. Udah ya. Gambar yang terakhir. Nah, dari ketiga gambar tersebut ya, kira-kira kalau Ibu meminta kalian membuat butir-butir pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kalian apa? Silakan ingin menjawab. Butir-butir pertanyaan. Kira-kira dari gambar-gambar ini kalian bisa membuat pertanyaan apa? Apakah saat itu penduduk Indonesia mudah mendapatkan makanan? Ya, betul, boleh. Ada lagi?
Apakah saat itu pelajar-pelajar Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik? Perbandingan gambar. Ya, apakah mereka mendapatkan pendidikan baik? Boleh. Ada lagi anak-anak? Apakah saat itu penduduk Indonesia mendapatkan kebebasan? Apakah penduduk Indonesia mendapatkan kebebasan? Boleh. Ada lagi? Apa ya? Apakah mereka mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, Leo, apakah mereka mendapatkan pendidikan yang layak? Kemudian, ada lagi? Apakah mereka mendapatkan makanan yang layak? Apakah mereka mendapatkan makanan yang layak? Boleh, Vincent. Satu lagi, ada lagi? Tadi kan lihat tuh gambar-gambarnya. Perbedaannya, Bu. Yang dulu Perbedaannya? sama ya. Perbedaan apa, Evan? Dari gambar yang dulu sama gambar yang sekarang. Kan Iya, betul ya. Perbedaan gambar yang dulu dengan yang sekarang ya. Ada yang dulu dan sekarang. Nah, berarti Ibu yang Ibu lihat berarti di sini kalian maksudnya adalah yang pertama itu kalian tadi kan ada apakah mereka dapat makan yang layak, bebas, pendidikan, berarti kita bisa simpulkan ya anak-anak ya. Apakah maksud dari setiap gambar tersebut ya kan? Jelaskan ya. Kemudian ke dalam aspek apa saja dari gambar-gambar tersebut ya kan? Ya. Kemudian kalian tadi seperti Evan bilang perbedaannya kalau kita analisis ya kan dalam berbagai aspeknya dan dibandingkan dengan zaman sekarang. Nah, Ibu Rara sudah tadi membuat ya. Nah, ini butir soal berdasarkan hasil pengamatan dan butir-butir pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, inilah tugas kalian nanti kalian diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Nah, ini pembagian kelompoknya ya anak-anak. Ya. Kalian bisa lihat kelompok 1 bisa Aurelia, Edison, Marvelino, Rahel. Kelompok 2 semangat, Nixon, Vincent, Leonardo, Brian. Kelompok 3 kuat, Ivana, Angel, Buat, Evelyn, Janet, Evan. Kelompok 4 hebat, Michelle, Sakaya, Evelyn, Matthew, Princessa. Nah, nanti kalian Ibu bagi ke dalam kelompok-kelompoknya, kalian berdiskusi, kalian tentukan sendiri siapa ketua kelasnya, siapa yang bagian mencatatnya, siapa mencari informasinya, lalu siapa yang menyusun laporannya, nanti yang presentasi. Seperti itu. Ya, sampai sini. Nah, nih, ya, silakan kamu berbagi tugas, lalu lakukan diskusinya. Di GCR boleh Bu, boleh, tapi nanti Bu Rara akan bagi di Zoom Meet saja ya, di dalam ruang diskusi di sini, di Zoom, di break room-nya ya. Kemudian jangan lupa Bu Rara sudah memberikan LKPD dan handout serta slide PPT ya di GCR. Tadi Bu Rara juga berikan juga di WA, WhatsApp group ya. Lihat soalnya baik-baik. Ya, telah dengan baik bekerja sama dengan temannya, boleh mencari di sumber yang terpercaya, pakai handphonenya, boleh cari di Google atau di buku-buku referensi kalian yang punya di rumah. Lalu susun laporannya, kemudian nanti laporannya disusun dengan baik seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Udah paham? Paham, Bu. Siap ya, Paham, Bu. akan membagikan kalian menjadi beberapa
Contoh. Ya, silakan berdiskusi anak-anak. Cuma 30 detik ya. Silakan berdiskusi ya. Ibu Rara sudah bagikan ruangannya anak-anak. Um, Jangan tekan yang lift breakout room ya, Dek. Iya, masuk ke tempatnya masing-masing. Nanti Bu Rara akan datang. Ada tulisan join Angelbert sama Janet, boleh diklik. Enggak ada, Bu. Joinnya. Tadi ada, udah masuk, tapi keluar sendiri. Oh, keluar sendiri. Itu nah, di bawah share screen itu kan ada lambang breakout room. Diklik aja Angelbert. Bisa masuk lagi ke dalam. Angelbert kelompok 4. Oke, makasih. Pak Nurrohman dan Pak Kelvin bisa ke kelompok 1. Bisa di-invite kelompok 1-nya.
Buat ya. Sudah di-download Vincent dengan Brian, Leo? Sudah. Ya, silakan berdiskusi. Ya, boleh ngomong sama temennya nggak apa-apa. Ada ibu juga nggak apa-apa. Ya, nggak usah malu-malu. Ibu sedang melakukan penilaian ya kepada kalian ya. Jadi pergunakan waktu diskusinya dengan baik. Lagi nonton YouTube ya, Korea. LKPD-nya sudah di-download? Udah, Bu. LKPD-nya. Udah kan LKPD kan? Kemudian apa lagi tadi? Handout. Kemudian slide PPT-nya jangan lupa di-download. Ibu sudah berikan di WhatsApp group dan Google Classroom-nya. Sayang ada di grup. LKPD-nya Iya, Bu. di-download. Nah, di situ yang kagak ada di grup. didiskusikan. Saya udah sih. Oh, lagi ya, lagi proses ya. Ibu Rara lagi menilai loh kegiatan berdiskusi kalian. Udah sangat berdiskusi. Iya, ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Wah, kelompok yang ini seru sekali. Kalau ada kesulitan, boleh mencari referensinya dari Google, dari buku-buku, ya elektronik juga bisa. Itu. Ya, udah tentukan ketuanya? Sudah, Bu. Nah, siapa yang presentasi sudah tentukan? Sudah, Bu. Ya, membuat laporannya juga ditentukan. Ya, kemudian nanti siapkan laporannya. Tuh yang jabat udah siap tuh cari bukunya, ya, referensinya. Oke. Berarti kayaknya udah ngerti semua. Boleh pakai fasilitas chatnya, diskusi, ngobrol. Presentasi si Nana kenapa ketawa, Nak? Kenapa? Kemarin kan kita udah kan yang kemarin itu udah buat diskusi. Ya, boleh pakai fasilitas chat untuk diskusiin pertanyaan-pertanyaannya, mencari jawabannya juga di sini, Iya, Bu. atau langsung ngomong diskusinya. Boleh. KKPD-nya harus dikerjakan di situ soal diskusinya. Nanti aku yang presentasinya ya. Oh, Ya. sudah ditentukan. Bagus Sudah. Ibu, Mantap. saya nggak ngerti yang gambar 1 sama 2 perbedaannya apa. Gambar 1 sama 2 tuh temennya nggak ngerti, teman-teman. Ayo coba. Saya nggak ngerti. Yang mana, Cel? Yang mana? Coba yang mana?
Yang Yang mana? gambar 1 sama 2 perbedaannya apa, guys? Oh itu. Yang nomor 2 tuh perbedaannya itu di bentar ya, Ayo, bingung. aku cek terlebih dahulu. Wih, Itu tergolong aspek apa Ya, sih? boleh cari di buku referensi deh atau di Google kalau belum ada jawabannya. Itu tuh gambar di Museum Batavia, ada Museum Fathahillah. Saking Itu murninya kira-kira di di Google aspek nggak ada, Bu. mana tuh? Saking murninya di Google nggak ada. Ada, Weh. coba cari. Itu tuh Museum Batavia, weh. Ya itu museum apa? Fathahillah. Iya, tuh kalau ngomong Fathahillah kan, tuh Fathahillah. Heran deh. Kakaknya diam Itu aja. tergolong aspek apa sih, guys? Kakaknya diam aja. Geografi. geografi kan bisa sih. Itu tuh di situ itu tuh kita tuh menderita banget. Why we still here? Berarti arti dari gambar yang satu apa? Kok itu kondisi Batavia itu tuh di bawah penjajahan Jepang. Itu dijajah, weh. Posisi kota Batavia Jadi itu kayak- saat penjajahan Jepang. Woi, kapan gua ngomong, woi? Masa penjajahan Jepang. Kapan gua Oh, ngomong? Oke, ngomong. Apaan? Jadi gambar itu kayak Batavia udah bebas dari penjajahan gitu. Iya. Yang satu tuh kita masih dijajah, kita menderita banget, tuh kurus kering. Yang bawahnya aspek ekonomi bukan sih? Yap, Iya, ekonomi betul. bawah. Ekonomi. Kayak pasar gitu. Lihat kan, kita kurus banget ya kan, gak ada makanan ya kan. Kita Wah, hanya jangan mendapat nyindir, padi 20%, weh. Heeh. Padi 20% doang dari kerja keras kita. Yang bawahnya itu sekolah berarti pendidikan kan ya? Yap, Ini tentang pendidikan. kita diajak perang, weh. Kita belajar main pistol. Bajangnya Kalau gitu berarti bedanya yang aspek pendidikan kalau dulu mereka masih apa sih? Mau utamakan Latihan perang. perang. dibanding pendidikan. Oh, Iya. berarti yang sekarang udah berkembang ya, guys? Ya, Jadi lebih udah memanfaatkan mulai teknologi yang berkembang. modern, Contohnya ya kayak kan? contohnya kan Modern kayak banget. Zoom. Kita tuh boleh belajar di bidang apapun, weh. Di bidang apapun. Kapan aku ngomong, guys? Lu sih ngomong doang, kita sudah berdiskusi. Please educate yourself. Iya. Hmm. So far so good ya. Terus tadi kan kata Bu Rara kalau dulu pendidikan masih mengutamakan bahasa Jepang. Oh, gitu. no, ada dari loh. Teman-teman waktu diskusi Iya, 2 menit lagi, ya. weh. Oke, Bos, siap. Oke. Ini sedikit lagi ya. 2 menit Bu. lagi ya. Oke. Iya, Bu. Lanjutkan diskusinya anak-anak. Tadi kita hanya butuh ngomongin tadi, terus kita campurin satu, terus kita kata-katanya kita sambungin. Itu udah deh, selesai, kelar. Yeay. Jangan lupa buat Oh, ya. laporannya ya. Dan siapkan Maksud dari gambar-gambarnya apa sih? Maksud dari gambar yang mana? Ya, yang mana gambarnya? Kan nanti kan ada pertanyaan, apakah maksud dari setiap gambar? Coba apa dong? Gambar 1 itu Apa yo? tadi museum apa? Museum Fathahillah ya? Iya. Gambar satu aku juga bingung, guys. Itu musim Fathahillah, weh. Emang lucu. Soalnya aku tulisnya kota Batavia salah. Bukan, iya bukan. Enggak. Gue juga sih sebenarnya, tapi nama resminya tuh Fathahillah. Ya, Museum Fathahillah pada masa penjajahan Suara lu putus-putus. Kayak Museum putus-putus. Fathahillah karena Biasa kayak IndiHome. Guys, ini aku catat ntar kalian bikin presentasi. bikin Oke. lembar Word-nya atau PowerPoint. Jadi di gua aja yang bikin nih. Lembar Word-nya kayak gimana? Dibikin masing-masing. Ini mau bikin ini aku bikin Word-nya dulu. Lembar Word-nya mau habis bikin lembar Word, bikinin dong. Nanti gua share screen, mungkin nanti gua bakal ketikin dulu semuanya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Classroom. Google. Ya, Bu. Iya. Yo, 30 detik lagi. Ini udah yakin ya? Iya, udah. Silakan Oke. dites. Halo. Aduh, kaget gua.
Kenapa? Ih, kalian drama boleh juga, guys. Hah? Satu. Iya. Jangan lupa tugasnya dikirim ke Google Classroom. Sudah dikirimkan semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kita saatnya mempresentasikan hasil temuan kalian ya, pemecahan masalah kalian. Boleh dimulai dari kelompok 4. Sudah siap? Oke. Atau kelompok yang sudah siap, siapa? Kelompok 1? Aku mau kirim ke GCR dulu, Bu. Ya, Oke, silakan. oke. Silakan. Jadi, saya harus ngomong pertanyaan dulu kan ya? Ya. Jadi, yang pertanyaan pertama tuh, apakah maksudnya siap? Udah ngomong? Ya. Oke. Ayo, siapa yang mau presentasi? Silakan, sudah ada 2 kelompok yang mengirim. Jadi, yang gambar pertama sama 2 itu aspeknya geografi, Bu. Ya, lalu? Perbedaannya itu gambar pertama tuh kondisi Batavia masih berada di bawah penjajahan Jepang. Lalu? Yang gambar kedua itu Batavia sudah bebas dari penjajahan. Hal yang dapat dilakukan yaitu menjaga persatuan Indonesia agar bebas dari penjajah dan menjaga lingkungannya yang serta kedaerahannya. Kemudian? Gambar 3 dan 4. Aspeknya itu ekonomi. Perbedaannya itu pada gambar pertama, rakyat pada zaman penjajah Jepang masih harus bekerja keras untuk mencari makanan. Ya. Gambar kedua, pada zaman sekarang rakyat sudah lebih mudah untuk mendapat makanan. Kemudian? Hal yang dapat dilakukan yaitu pantang malas belajar agar perekonomian kita di kelak nanti tidak kacau sehingga mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian ada lagi? Gambar 5 dan 6. Aspeknya itu pendidikan. Perbedaannya itu gambar pertama kegiatan bersekolah lebih mengutamakan pelatihan peran dibanding pendidikan. Gambar kedua kegiatan sekolah yang sekarang lebih mengarah ke dalam pendidikan dan memanfaatkan teknologi yang berkembang. Hal yang dapat dilakukan yaitu belajar dengan rajin agar tidak mudah dibodohi penjajah dan membangun Indonesia sebagai generasi selanjutnya. Udah? Udah. Bagus sekali. Beri aplaus buat temennya. Ya. Kelompok 4. Kelompok 3. Bagus sekali jawabannya. Kelompok 3. Ada? Wah, iya. Ada, Bu. Kelompok 4. Kelompok 3 ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Benar. Kelompok 1? Saya Ya. Silakan. Iya. Silakan. Soal pertama, apakah maksud dari setiap gambar tersebut? Gambar yang pertama perbedaan cara pendidikan zaman Jepang, perbedaan kota Batavia zaman dulu pada masa penjajahan Jepang. Yang kedua, kota Batavia zaman sekarang pas selesai penjajahan. Ya. Ini saja. Berbeda. Ya.
Perbedaannya adalah kota Batavia zaman dulu dan sekarang. Lagi? Aspek ekonomi? Gambar kedua, aspek ekonomi, perbedaan pasar zaman penjajahan sama sekarang. Gambar yang pertama, anak-anak menjual barang untuk mendapatkan makanan. Ya, Aurelio boleh bantu temennya, Marvelino. Yang ketiga. Yang ketiga itu soalnya tadi. Sebentar. Tiga itu sistem pendidikan. Aspeknya aspek pendidikan. Perbedaannya, yang pertama, dulu pada masa penjajahan, anak-anak disuruh perang daripada mendapat pendidikan. Yang kedua, sekarang anak-anak sudah dapat merasakan atau menikmati pendidikan yang ada. Ya. Bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan buat temennya. Ya, bagus-bagus ya hasil presentasinya anak-anak. Ya. Kalau Ibu tanya kepada kalian, ya kira-kira hari ini bagaimana kegiatan diskusi kita? Bagus. Bagus. Kemudian materinya bagaimana? Materi diskusinya? Cukup. Cukup. Ada lagi pendapat yang lain? Boleh pakai fasilitas chat room-nya? Kalau mau berpendapat langsung. Kegiatan diskusi kita, materi diskusi kita bagaimana? Adakah kelebihan dan kekurangannya, anak-anak? Kelebihannya bagus kok, kalau kekurangan. Kelebihannya lancar. Asik. Lancar kok. Lancar, mudah dipahami ya. Ya. Evelyn, mudah dipahami. Ada lagi? Bagus, lancar ya. Ya. Kemudian anak-anak, So far, so good. kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita pagi ini? Pembelajarannya itu kita dapat membandingkan kedua gambar dari zaman dulu dan dengan zaman sekarang. Iya, boleh pakai fasilitas chat room ya anak-anak. Ya, kita bisa mengetahui perbedaan antara kehidupan zaman dulu dengan sekarang pada saat penjajahan Jepang, ya kan? Ya, artinya kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi yang lebih baik lagi, ya lebih banyak bersyukur kepada Tuhan, ya. Kenapa lebih banyak bersyukur? Karena kalian hidup bukan di zaman penjajahan. Kalau kalian hidup di zaman penjajahan, pasti kalian nggak bisa seperti ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media online, ya kan? Nggak bisa pakai pakaian yang layak, ya kan? Kemudian kalian harus lari-lari menghindari penjajah, ya kan? Kemudian apalagi? Nggak bisa tidur tenang mungkin, ya takut dibom, takut ditembak, ya. Lalu apalagi? Bisa dapat uang jajan, ya, dapat fasilitas sekolah yang enak, ya, dapat pelajaran, dapat guru yang baik seperti itu, ya, mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya, itu adalah anugerah. Maka dari itu anak-anak, pergunakanlah waktu yang ada dengan semaksimal mungkin, kejar cita-citamu dengan baik, isi kemerdekaan kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat, berguna, bangun Indonesia menjadi negara yang hebat. Negara Indonesia itu ada di tangan kalian sekarang, ya, di generasi kalian. Apalagi kalian disebut generasi milenial, generasi yang smart, ya, smart people, ya, yang bisa memanfaatkan, ya, IT dengan baik. Ya, tadi tugas-tugas presentasinya sangat baik ya, menggunakan IT seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang bagus ya. Tadi Bu Rara kan pindah-pindah tuh roomnya, ya kan? Bu Rara menilai nih, anak-anak nih menilai ya. Bu Rara menilai, dan itu yang bagus adalah kelompok secara keseluruhan ya, dari nilai semuanya, yaitu kelompok 4 ya. Kita berdiskusi dengan baik. Berikan
Goyang jempolnya, boleh? Iya, atau berikan emojinya di chat room-nya. Nah, good ya. Seperti itu. Jadi kelompok ini akan mendapatkan tambahan nilai dari Ibu 10 poin nanti di post testnya. Ya, anak-anak, sebelum Ibu menutup kegiatan kita pagi ini, Ibu mengingatkan kalian nanti setelah pelajaran kerjakan tugas post testnya. Ya, Ibu sudah berikan linknya di mana? WhatsApp group dan Google Classroom. Kerjakan dengan baik, jawab dengan baik, dengan benar. Ya, nanti kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas masih sama ya perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Tadi aspek apa aja anak-anak? Ekonomi, pendidikan. Iya. Pakaian. Ada yang geografi, ekonomi, dan pendidikan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai aspek kedua lagi, politik dan budaya. Ya, politik dan budaya. Kita akan membahas itu ya, akan lebih seru lagi nanti pembelajarannya ya. Kalau Ibu ada kekurangan, Ibu Rara minta maaf selama pembelajaran ini anak-anak ya. Kiranya pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya hidup harus berjuang. Ya, berjuang itu sampai titik darah penghabisan. Baik kita dijajah maupun tidak dijajah, tetap kita harus selalu berjuang. Berjuang melawan kemalasan. Ya, ulama PJJ akhirnya malas belajar. Ya, itu harus dilawan. Ya, berjuang melawan kemalasan. Ya, berjuang apa lagi? Mengejar cita-citamu. Ya, setinggi langit. Sampai cita-citamu setinggi langit. Kalau Bu Rara jadi guru, kalian harus lebih hebat lagi daripada Ibu. Ya, harus jadi orang-orang sukses. Ya, dan membawa dampak buat orang lain. Dan pastinya selalu berdoa dan mengingat Tuhan Sang Pencipta kita. Seperti itu, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara semangat, karena kemarin tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, apapun pendukungmu, proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan bersama-sama. Ya, ya, Ibu bangga dan senang kepada kalian. Kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi ini. Kita akhiri dengan berdoa. Ibu yang Rara pimpin dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memimpin kami dalam pembelajaran pagi ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati semua anak-anak di kelas ini dan juga kami para guru, dan juga selalu memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih pelajaran ini sudah membawa manfaat untuk kami bisa menjadi yang lebih baik dan menghargai negara kami, yaitu negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk pagi yang indah ini. Kita bertemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Dan pastinya jaga selalu kesehatan ya, ingat protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Boleh lift kan, Bu? Ya, boleh, silakan. Bye-bye. Selamat tinggal, kawan. Aku nggak selif.